Selamat malam, yang saya hormati Bapak dosen pengampu pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Febri Tuhandayani Sitohang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin membuat sebuah video singkat mengenai pendidikan agama Kristen untuk memenuhi ujian akhir semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurang lebih sedikit tentang isi Alkitab yang saya ketahui. Berikut penjelasannya. Dalam agama Kristen memiliki kitab suci yaitu Alkitab. Alkitab terdiri dari 2 perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Berikut kitab Perjanjian Lama: 1 Kejadian, 2 Keluaran, 3 Imamat, 4 Bilangan, 5 Ulangan, 6 Yosua, 7 Hakim-Hakim, 8 Rut, 9 1 Samuel, 10 2 Samuel, 11 1 Raja-Raja, 12 2 Raja-Raja, 13 1 Tawarik, 14 2 Tawarik, 15 Esra, 16 Nehemia, 17 Ester, 18 Ayub, 19 Mazmur, 20 Amsal, 21 Pengkhotbah, 22 Kidung Agung, 23 Yesaya, 24 Yeremia, 25 Ratapan, 26 Yehezkiel, 27 Daniel, 28 Hosea, 29 Yoel, 30 Amos, 31 Obadya, 32 Yunus, 33 Mika, 34 Nahum, 35 Habakuk, 36 Zefanya, 37 Hagai, 38 Zakaria, dan yang ke-39 Maleaki. Berikut kitab Perjanjian Baru: 1 Matius, 2 Markus, 3 Lukas, 4 Yohanes, 5 Kisah Para Rasul, 6 Roma, 7 1 Korintus, 2 8 2 Korintus, 9 Galatia, 10 Efesus, 11 Filipi, 12 Kolose, 13 1 Tesalonika, 14 2 Tesalonika, 15 1 Timotius, 16 2 Timotius, 17 Titus, 18 Filemon, 19 Ibrani, 20 Yakobus, 21 1 Petrus, 22 2 Petrus, 23 1 Yohanes, 24 2 Yohanes, 25 3 Yohanes, 26 Yudas, dan yang ke-27 Wahyu. Isi dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Perjanjian Lama berisikan 39 Protestan, 46 Katolik atau lebih Ortodoks, dan lainnya. Kitab-kitab yang secara luas terbagi dalam Taurat, kitab sejarah, kitab hikmat, dan kitab para nabi. Semua kitab dalam Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus. 1. Kelima kitab pertama atau Taurat, 2 Pentateuch atau Pentateuch, Torah. 2. Kitab sejarah yang menceritakan sejarah bangsa Israel sejak penaklukan Kanaan sampai pembuangan ke Babilonia. 3. Kitab puisi dan hikmat yang dalam beragam bentuknya berhubungan dengan masalah kebaikan dan kejahatan di dunia ini. 4. Kitab nubuat atau para nabi. Isi kitab Perjanjian Baru, yaitu berisi tentang kisah atau perjalanan dan mujizat, perumpamaan, ajaran, surat, dan nubuat. Perjanjian Baru dibuka dengan 4 tulisan yang disebut Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Berikutnya, dalam Alkitab ada tertulis kehidupan setelah kematian yang terdapat di kitab 1 Yohanes 11 ayat 25 sampai 26.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" 2 Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. 3 Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. 4 Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berikutnya cerita surga dan neraka dalam Alkitab. Firman Tuhan menjelaskan mengenai surga dan neraka. Surga adalah tempat Tuhan bersemayam. Dalam Mazmur 2 ayat 4, Mazmur 11 ayat 4, Mazmur 115 ayat 3. Surga juga merupakan tempat yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi pengikutnya dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Sedangkan neraka merupakan tempat yang disediakan Tuhan bagi setan dan pengikutnya dalam Matius 3 ayat 12, Matius 25 ayat 41. Gambaran tentang surga di Alkitab. 1 Tahta Allah dalam Ulangan 26 ayat 15. 2 Tempat di mana Allah akan memberi upah kepada umatnya dalam Matius 5 ayat 12. 3 Tempat yang aman dari pencurian dan kerusakan dalam Matius 6 ayat 20. 4 Tempat yang penuh sukacita dalam Lukas 15 ayat 7. 5 Rumah di mana tempat kebenaran dalam Petrus 2 ayat 3 dalam 2 Petrus 3 ayat 13. 6 Taman Firdaus dalam Wahyu 2 ayat 7. 7 Kota yang kudus dalam Wahyu 21 ayat 2. Yang ke-8 Tempat kehidupan dan penyembuhan dalam Wahyu 22 ayat 1-3. Gambaran tentang neraka di Alkitab. 1 Tempat yang sangat gelap dalam Matius 22 ayat 13. 2 Tempat yang penuh kesengsaraan dalam Lukas 16 ayat 23. 3 Tempat penuh kesengsaraan dalam Lukas 16 ayat 23. 4 Tempat yang penuh penderitaan dalam 2 Samuel 22 ayat 5. 5 Tempat di mana penyiksaan tidak berhenti dalam Wahyu 14 ayat 11. 6 Dapur api dalam Matius 13 ayat 42 dan 50. Jadi kesimpulannya bahwa Alkitab, kematian dan surga serta neraka itu pasti adanya, karena jelas dikatakan dalam beberapa ayat Alkitab di atas bahwa Alkitab sudah ada sejak dulu, dan kematian bukanlah akhir dari segalanya, karena pada hari penghakiman yang mati akan bangkit kembali dan semua akan diadili sesuai dengan perbuatannya masing-masing selama di dunia. Dan bagi yang percaya akan masuk ke dalam surga dan hidup dengan penuh sukacita bersama Yesus Kristus, dan bagi yang tidak percaya akan dibuang ke dalam api neraka dan disiksa dan kekal di sana. Kasih dari surga memenuhi
ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir di tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir